dibuang sayang, diolah jadi makanan, rasanya ternyata nendang. Ini dia foodies, pertulangan duniawi yang lazis-lazis. Mau jadi lauk buat makan nasi? Oke. Dijadiin camilan manja sebelum makan malam juga boleh. Foodies, tongseng tulangan plus sumsum di Kuningan, Jakarta Selatan ini no kaleng-kaleng loh. Porsinya barbar abis, cuma 35.000 doang, udah bikin kenyang seharian. Ini nih warung tongseng sumsum Pak Warsito yang udah jualan dari tahun 2011. Tapi sampai sekarang masih banyak banget penggemarnya. Banyak yang datang buat sarapan atau makan siang pas jam istirahat kerja juga ada. Makanya Farizi gak mau ketinggalan, kita ikutin yuk coba ini keendelan tongseng sumsum yang satu ini. Aromanya tuh seger, pedes. Pokoknya bikin hujan-hujan nih makan ini enak banget foodies. Kuahnya nggak terlalu kental, tapi masih ada kayak bumbu-bumbu creamy-nya foodies yang bikin penasaran rasanya seseger apa. Kita cobain. Pas banget foodies. Pedas juga pas tuh. Foodies boleh lihat tuh, ada irisan cabenya. Saya tadi request yang pedas. Nggak tanggung-tanggung, cabai banyak banget foodies. Tapi gurih, terus rempahnya itu nggak kerasa terlalu bau menyengat. Tapi best sih foodies. Enak banget, bikin seger di lidah dan nggak nempel gitu. Kalau kebanyakan minyak kan nempel foodies, ini nggak nempel di lidah. Kuahnya ini rebusan langsung dari sumsum dan tulangan sapi foodies, jadi gurihnya mah berasa banget. Apalagi dibumbui pakai rempah khas tongseng kayak kemiri, ketumbar, jahe, lengkuas, kunyit dan juga serai, ditambah santan dan kecap manis. Jadi ada manis gurihnya yang nyegerin gitu loh foodies. Kayak ini komplit juga ya sama tomat, kol dan juga cabai segar yang bisa di-request tingkat kepedasannya. Plus ini masaknya kan pakai arang ya, jadi kayak ada smoky nikmat gitu tuh foodies. Nah jadi di sini tuh di tulang ini masih nempel dagingnya, ada campuran kayak urat-uratnya gitu, kriuk-kriuk. Bau kambingnya nggak kerasa bau kambing, jadi rasanya kayak daging kambing cuman tanpa bau kambing foodies. Enak kan rasanya kayak gitu. Dagingnya empuk banget, nggak alot. Terus dari kulitnya itu langsung, dari kulitnya foodies, salah foodies, dari tulangnya itu langsung copot gitu. Terus ada kriuk-kriuknya foodies. Iya dong, nggak bau karena rebusnya pakai daun salam dan juga serai. Bye-bye deh itu ya, bau kambingnya hempas. Masaknya juga pakai api kecil sampai dagingnya lunak, tapi tetap nempel cantik di tulangnya. Rasa tulang sumsumnya itu nggak getir. Biasanya ada tulang sumsum yang di lidah itu getir-getir kayak nyangkut. Ini rasa tulang sumsumnya nggak getir, langsung nempel di tenggorokan tuh langsung lewat. Nempelnya lewat, enak banget. Di dalam daging tulangnya ini nggak dikit, banyak banget tulang sumsumnya. Foodies mau denger suaranya? Mau denger suaranya? Kedengaran suaranya? Wow, enak banget. Belum lengkap rasanya makan tongseng tanpa nasi foodies. Saya juga siapin nasinya nih. Kalau nggak begitu doyan sumsum, sabi banget kok pesen yang tongseng daging kambingnya ya foodies. Ini nggak kalah menggoda kok. Harganya lebih murah pula, cuma 25 ribuan aja. Ayo, pengen kan? Tekstur dagingnya tuh nggak keras. Biasanya kalau daging yang keras tuh nempel-nempel di gigi kan, nyangkut, ini nggak nempel. Terus yang paling unik tuh rempahnya itu nggak menyengat. Dagingnya tuh nggak bau sama sekali foodies. Jadi nggak ada kayak bau. Kalau orang bilang tuh bau kambing tuh bau perengus, tapi ini nggak ada. Pure daging kambing tanpa bau. Keunggulan inilah foodies yang bikin tempat ini selalu jadi incaran buat makan kenyang. Jangankan makan siang, katanya nih pas sarapan lebih banyak lagi tuh yang pada beli. Buktinya Farizi nyaris kehabisan tongseng sumsum karena udah ludes dari pagi. Waduh. Jadi tiap siang makan sini, Mbak? Ya, tiap siang makan itu. Tiap siang makan sini foodies. Langganan setianya Pak Warsito. Ngiler gak? Buat pecinta tongseng mah apalagi yang suka daging-dagingan kambing, ini udah must try banget. Andulita paripurna pokoknya. Cus buruan yuk kita ke warung tongseng sumsum Pak Warsito yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Let's ciao. Makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Sikat lagi foodies.
Foodies suka ikan asin. Nah, di sini itu sih bukan daging ikan asinnya yang dimasak, tapi tulangnya Foodies. Yes, namanya tulang jambal. Bahan bakunya emang sisa produksi ikan asin jambal roti. Tapi setelah dimasak dengan aneka bumbu rempah dan cabai gendot, wow, nikmat banget Foodies. Jadi satu porsinya tuh ini dari 3 tulang, tergantung ukurannya katanya. Tuh lihat, kuahnya kental ya Foodies. Wih, kita coba seruput dulu kuahnya. Pedes pol ya Foodies. Terus selain pedes, kuahnya juga asin. Mungkin karena bawaan si ikan jambalnya itu ya, yang terkenal kan ikan asin yang kita tahu. Karena dimasak lama, daging yang nempel di tulangnya sampai merotol gitu loh guys. Jadi kuah merahnya itu berasa banget ada suiran-suiran ikan asinnya gitu. Rasa gurih kuahnya berasal dari si ikan asin, jadi nggak perlu tambahan garam ataupun penyedap. Cita rasanya tuh kayak murni banget dari tulang jambal dan rempah-rempahnya. Yummy! Foodies takut rasanya jadi asin banget ya? Enggak kok, karena udah kecampur dengan aroma rempah dan pedasnya cabai Foodies. Masih ada daging-dagingnya ya Foodies. Tuh lihat. Tuh. Asin rasanya Foodies, tapi asinnya nggak kayak ikan asin. Kalau ikan asin tuh kan asinnya asin meletet. Kalau ini tuh asinnya sesuai dengan porsinya, dipaduin sama pedas dari si bumbunya. Yang lebih dominan sih rasa bumbunya ya Foodies, karena dagingnya ya nggak terlalu banyak, cuman sedikit-sedikit aja gitu. Tinggal sisa-sisa daging yang nempel di tulangnya Foodies. Yes, letak kenikmatan makan tulang jambal tuh pas dibersihin daging di sela-sela tulangnya kayak begini ya Foodies, mantep betul. Apalagi bumbu yang nempel ke daging sama tulang jambalnya tuh berlimpah. Level pedas tulang jambal ini ngomong-ngomong juga cocok loh buat yang suka banget sama pedas. Nah, buat kamu yang suka pedas-pedas cantik, ya itu sih udah pasti tulang jambal ini bisa bikin kamu garuk-garuk kepala. Tapi tenang, pedas dan asinnya bisa banget kok di cool down sedikit. Yakni makannya bareng sama nasi hangat ya. Bisa juga sih makan tulang jambalnya bareng sama tempe bacem biar seimbang gitu tuh Foodies. Apa? Masih kurang pedas? Di sini juga ada sambal terasinya ke Foodies. Seperti namanya sambal terasi, jadi ada aroma terasinya, lebih gurih, plus ada manis-manisnya. Walaupun sambal, tapi ada manis-manisnya, kayak ada campuran gulanya gitu Foodies. Udah ngiler belum nih? Makan receh masih punya loh olahan tulang dicomilin sore-sore kayak sekarang. Udah paling cocok tuh Foodies. Kali ini giliran tulang ayam unjuk gigi nih. Bagian tulang rangu yang renyah ini emang suka banget ya ditunggu-tunggu pas makan ayam, ya kan Foodies? Nah, di sini kamu nggak perlu makan daging ayam dulu buat dapetin tulang rangu. Soalnya seporsi ini isinya tulang rangu semua Foodies. Wah, puas-puasin lah ya kalau gitu. Tulang rangu ini dimasak pakai bumbu mercon. Wow, aromanya Foodies mantap. Siapa aja yang lewat mah pasti bakalan nengok nih saking wanginya. Lumayan nih guys ya. Oke, ini tulang rangunya kita masukin. Ini langsung semua atau satu-satu? Semua aja. Semua. Jadi ini satu porsinya ya? Iya, satu porsinya. Satu porsi segini harganya berapa? 15.000. Itu yang ukuran sedang. Oke, sedang 15.000. Tapi yang kecil harganya 10.000. Masaknya sat-sat aja, cukup 3-5 menit. Tulang rangu merconnya udah siap buat ditakis. Sesuatu yang baru, tapi enak. Kayak apa ya? Jadi mungkin karena tulang rangunya ini sebelumnya udah pernah diolah ya, kan masih ada bekas sisa-sisa daging-daging ayam yang ini ya. Entah ini direbus, entah ini diolah, dikukus dan lain-lain. Tapi ya pasti tulang rangunya ini sebenarnya sebelum diongseng menggunakan sambal mercon itu sudah matang, Foodies. Tulang rangunya direbus dengan bumbu rempah juga nih Foodies, makanya nggak ada bau amis sama sekali deh tuh. Foodies, kamu nggak usah negatif thinking dulu nih, dari mana asal tulang rangu ini ya? Karena you know what, tulang rangunya itu diambil dari daging dada ayam. Untuk level pedasnya, untuk orang-orang yang nggak suka pedas, ini masih masuk lah. Karena ternyata untuk ukuran yang original, yang level 1 sendok itu, ini masih masuk banget dan tidak terlalu pedas di mulut. Enak banget Foodies.
Walaupun judulnya mercon, gak cuma pedas aja tuh foodies, ada sedikit rasa manis dan juga gurih yang ngimbangin rasa pedasnya kok. Kalau pedasnya kurang dor, foodies bisa request nih untuk naikin level pedasnya. Tenang, gak pakai nambah kok bayarnya mah, yang penting habis. Nah, jadi foodies tim tulang yang mana nih? Tulang sapi, tulang ikan, apa tulang ayam? Semuanya lazis ya foodies? Ya iyalah, kan namanya juga makan receh. Menunya receh, tapi rasa gak recehan kan? Foodies, kalau merasa hokinya kamu gak habis-habis, coba deh jajan di warung-warung yang berikut ini. Soalnya nih, selain pakai duit harus punya hoki juga biar bisa dapat menu-menu yang kita mau into foodies. Iya, gimana nih? Mau cobain nggak? Ayolah kalau gitu. Mau jajan sate yang bukannya suka-suka? Nah, kalau foodies kesampaian jajan di sini, berarti ya lagi hoki tuh foodies. Apalagi kalau bisa dapat sate taichan sapinya. Double itu hokinya. Pengen ngemil aja kok ya harus ngantri kayak begini ya foodies. Belum tentu dapat menu yang dipengenin pula. Selain stok sabar juga harus punya stok hoki nih kalau kamu mau jajan di sini. Jangan makan receh. Ini foodies. Kepala ikan kakap di Medan ini cuma dimasak sekali setiap hari. Kurang lebih cuma 40 porsi aja tuh foodies. Kalau udah habis ya udah harus balik ke sini lagi deh besok biar kebagian. Makanya tuh foodies, orang-orang pada rela datang dari pagi supaya bisa menikmati kepala kakap Derby Lubis. Kepala kakap dimasak bersama tomat buah dan juga berbagai macam rempah dapur. Dimasaknya selama 2 jam nih foodies sampai bumbu rempahnya benar-benar ngeresep banget ke bagian terdalam si kepala ikan. Oh my god, ya Allah foodies. Kalian tahu foodies, ini satu kepala. Satu kepala ini bukan hanya kepala ikan, ini satu kepala aku nggak sih? Coba kalian lihat foodies. Ya, bayangin foodies. Ini tuh kepalanya gede banget. Nih foodies, kita cobain nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini ternyata pedasnya nampol banget. Beneran pedasnya langsung sampai ke ubun-ubun, ini pedas banget. Udah gitu, rempah-rempahnya juara banget sih. Eits, jangan salah ya foodies, meski judulnya kepala, daging ikannya masih banyak kok. Bagian pipinya apalagi, banyak betul tuh daging-dagingnya tuh foodies. Mantap ya. Emang yang kayak gini-gini ya foodies tersembunyi menantang banget buat diseruput em. Tekstur kepala ikan ini enak banget. Jadi dagingnya ini, dia teksturnya tuh pas. Dia nggak kelembekan, jadi masih enak banget untuk dimakannya, masih enak banget, juara. Pantas ya, dari tadi yang makan di sini nggak berhenti foodies. Nah, kalau hokinya masih kurang nih buat dapetin kepala kakap, boleh juga kok cobain ikan gembungnya. Ikannya digoreng terus disiram dengan tumis bawang lokyo. Wangi bawangnya guys, kecium kan di situ foodies? Smells good. Kuahnya ini rasanya kompleks banget. Asam, gurih, pedas. Itu pasti. Nih. Gila pedas banget. Ini kalau foodies lihat di sini, banyak kali ibu-ibu yang sini. Coba say hi dulu ibu-ibu. Trans 7, halo. Beneran seseger itu loh rasanya. Aroma amis ikan hempas karena banyak banget bumbu rempah yang digunakan. Rasa pedas, asam, gurih menyatu dalam setiap suapan. Cus, kalau mau coba tes keberuntungan bisa mampir ya ke warung kepala kakap ala Derby Lubis. Kalau mau nonton dapat rekomendasi makanan receh, wajib banget nonton Makan Receh setiap hari di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya Eits, jajan di sini juga butuh hoki nih foodies. Iya, jualannya sih cuma kue-kue tradisional khas Pontianak. Ada coy pan bengkoang, talam ebi, bugis mandi, serta kue pisang. Nah, sambil ngantri nih, pelanggan nulis dulu dong menu-menu yang mau dipesan. Tapi yang udah ditulis itu belum tentu dapat loh ya. Lagi-lagi, tergantung hoki aja tuh foodies. kok
boleh nanya nggak kok? Udah ngantri dari jam berapa? Wah, saya mah dari jam 11-an. Dari jam 11-an Budis. Iya, ini lebih parah lagi di 10.45 nih. 10.45. Sekarang jam berapa? Jam 1 kurang loh. Set. Nah kan pada rela dong antri berjam-jam buat bisa dapetin jajanan tradisional di Super Choi Pan Singkawang ini. Sip deh kalau gitu kita mulai yuk icip-icip dari Choi Pan Bengkuang ini foodies. Sebenarnya ini enak pakai sambal, tapi aku mau coba yang original dulu ya supaya kita tahu langsung rasanya kayak gimana. Autentik Singkawang, bos. Lembut banget foodies. Lembut, gampang banget dikunyah. Di dalamnya ini ada bengkoangnya. Dan bengkoangnya langsung putus digigit ya foodies ya. Tuh. Kalian harus lihat foodies. Ini dalamnya bengkoangnya kayak gini. Udah dilembutkan, masih ada teksturnya. Kemudian dia ada sedikit, ini bawang ya. Ada minyak bawang putihnya juga foodies. Wah, ini aroma bawangnya kerasa banget dan itu yang buat dia jadi gurih. Bengkuang plus ebi ini udah dimasak barengan sebelumnya. Jadi untuk rasa gurihnya udah merata tuh foodies. Ebi yang didatengin langsung dari Kalimantan ini emang rasanya beda sih. Lebih pekat secara aroma dan gurihnya gak main-main. Cakep. Kalau ditambahin sambal, pedasnya masih oke lah ya. Sambalnya juga ada rasa asam seger gitu foodies. Yang bisa bikin lidah kamu jadi netral lagi tuh setelah makan Choi Pan yang rasanya nampol banget di setiap sisi. Bah, lazis. Mandi. Keren banget nih foodies. Makanan yang dimandiin namanya Bugis Mandi. Nih. Wah, ini juga masih anget, wanginya enak banget, santannya khas banget ya wanginya ya. Ini enak banget foodies. Kelapa pakai gula Jawa nih pasti nih. Enak banget. Namanya Bugis Mandi karena dia ada kuah-kuahnya gini foodies. Dia kayak dimandiin gitu. Ini aku suka banget pakai kuahnya ya. Kuahnya santan kental nih. Tuh, kayak bubur sumsum. Tekstur kenyal bagian adonan tepung ketan ini ketemu sama tekstur krenyes-krenyes parutan kelapa plus tekstur lembut yang aduhai banget manjain lidah yes. Jadiin si Bugis Mandi ini sajian yang bikin susah berhenti nih buat makan. Aduh, gawat nih foodies. Cus makanya buruan jajan kesini dan cobain foodies. Kalau hoki sih bisa kebagian tuh menunya macam-macam. Kalau enggak ya balik lagi besok. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Buat makan nanti di rumah. Bye-bye foodies. Obat lapar yang satu ini emang bikin kenyang foodies. Nih, satu-satunya sate taichan pakai daging sapi. Menunya unik, tapi belinya juga kudu pakai hoki nih foodies. Iya, soalnya tuh Cak Toha itu bukannya ya suka-suka dia itu. Apa iya nih Cak? Jangan-jangan jualan sate cuma iseng doang ya? Ya udah sih klarifikasinya dong Cak. Yuk monggo dipersilahkan. Katanya Cak Toha tuh ini warung Cak Toha bukannya tuh suka-suka, bener gak sih? Enggak, itu pas dibilang waktunya suka-suka itu pas kebetulan pas bulan haji pulang kampung kan, kalau ini kan sebulan pulangnya. Oh gitu? Iya, kalau bulan haji liburnya sebulan. Jadi kalau misalkan kayak kalian foodies mau ke sini, nah bisa, itu gimana ceritanya tuh? Bisa konfirmasi lewat WA dulu. Oh, telepon atau enggak WhatsApp ya? WhatsApp. Jadi kalian bisa makan di sini kapan aja, asal konfirmasi dulu ke Cak Toha lagi jualan atau lagi libur tuh foodies. Kalau jam bukanya ini lumayan panjang nih foodies, mulai dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Oh ya, biarpun saat ini viral, tenang kalian kalau kesini gak akan kehabisan kok. Soalnya dalam sehari Cak Toha nyediain stok sate 3.000 sampai 4.000 tusuk. Wow, banyak banget ya. Yang penting ingat pesen Cak Toha nih foodies. Yang asli, ada jempolnya.
Cak Toha yang asli ada peci hitam panjangnya juga tuh foodies. Nah meski sama-sama dibakar nih ya, tapi durasi bakar daging sapi lebih pendek ketimbang sate ayam. Dan selama pembakaran, mata juga kudu awas terus tuh foodies, nggak boleh meleng dikit. Bisa-bisa tergosong deh tuh daging. Oh ya, bumbu taichannya ini juga racikan sendiri loh. Pada dasarnya ada rasa pedas asinnya gitu tuh foodies. Tapi biar afdol, coba deh Cema spill dong. Beda sate taichan ayam dan taichan sapi tuh kalau udah mateng kayak gimana sih? Kalau yang ayam itu tuh full daging ayam nih. Oh, iya kan? Ada bawang-bawang gorengnya. Nah, kalau yang sapi nih, dia di tengahnya tuh dikasih lemak. Ini nih yang bikin gurih pastinya. Kebayang kan? Masuk mulut, melting di mulut, apalagi ditambah sama bumbu taichan yang asin gurih. Sama kejusinya daging sapi. Kebayang kan kayak gimana? Pedis. Cobain kali ya. Rasanya kayak gimana? Yang udah-udah nih ya, kita kalau makan sate daging sapi tuh udah kebayangkan rasa manis-manis kecapnya, aroma mentah bawang merahnya ya kan? Atau gurih sedap bumbu kacangnya yang medok. Tapi ini tuh benar-benar pengalaman eksplor rasa yang baru foodies. Kalau ada culture shock, ini mungkin tasty shock kali ya. Yang biasanya tuh lidah ngerasain manis, tiba-tiba ada sensasi asin segar gimana gitu lah. Pokoknya beda deh foodies. Makan foodies. Foodies. Rasanya pecah banget di mulut. Lemaknya itu loh, melting banget langsung di mulut. Udah kayak gitu, dagingnya juga empuk. Terus dia udah gurih duluan, ya kan? Ditambah sih bumbu taichannya kayak makin gurih. Terus nih yang paling penting, si bumbu taichannya dia nggak terlalu pedas. Jadi cocok banget nih buat para foodies di rumah yang nggak terlalu suka pedas. Ini pas banget. Gurihnya berasa, dagingnya empuk, lemaknya lembut banget, melting di mulut. Terus bumbu taichannya juga pas banget pedasnya. Terus walaupun nih ukuran lemaknya gede-gede banget kayak gini, tapi so far dia tetap nyaman di mulut ya. Pas kita makan tuh tetap nyaman. Kadang kan ada nih yang lemak tuh pas masuk ke mulut kayak bikin membekas di mulut gitu kan. Tapi kalau ini so far enggak. Dan ternyata nih daging sapi dipakein bumbu taichan cocok banget sih. Foodies, sate taichan sapi ini bukan sekedar menu coba-coba. Cak Toha beneran seserius itu berinovasi. Dan hasilnya gak sia-sia guys. Sekarang 40 kg daging sapi ludes setiap hari. Nah, kalau kamu ada yang penasaran nih, kenapa sih nggak pakai daging kambing? Nah, foodies, kata Cak Toha, karena daging kambing itu lebih alot ketimbang daging sapi. Jadi nggak cocok aja itu kalau diolah menjadi sate taichan, foodies. Bang, saya mau nanya boleh nggak? Boleh bang. Boleh bang. Ini udah sering kesini? Kesini sih saya ini baru pertama kali. Nih pas banget cocok sama Ceman nih. Baru pertama kali nyobain si sate taichan sapi ini. Berarti emang bener ya? Ini layak buat viral nih. Cakep banget. Makan dong. Oh ya foodies, walaupun sate taichan sapinya nih yang viral, tapi menu-menu otentik di sini tetap ada kok. Kayak sate sapi, sate ayam, sate kambing, dan sop iga. By the way, sop iganya juga juara loh. Cocok nih buat yang pengen kuah-kuahan. Sehari aja nih foodies bisa ludes 10 kilo loh. Nah foodies, jadi buat foodies di rumah yang pengen nyobain nih sate taichan pakai daging sapi, langsung aja nih datang ke jalan alternatif Cibubur ya kan. Nah jam bukanya mulai dari jam 6 sore. Tapi emang liburnya aja foodies yang tidak terduga gitu kan. Nah makanya kalau mau kesini cek dulu ya foodies. Kalau lagi nggak hoki ya alamat Zong nanti. Foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Di mana lagi foodies beli martabak manis dengan topping brutal tapi harga cuma 20 ribuan.
Saking barbarnya nih, sampai susah buat ditutup nggak tuh? Uniknya beli martabak di sini nggak bisa langsung bayar terus pulang ya, harus kena nunggu dulu nih guys. Sorry nih, Mas mau nanya, kenapa? Mesen? Nunggunya 3 jam. Dari jam 5 kita ambil jam 8. Nunggu 3 jam? Iya. Wadidaw nggak tuh? Emang paling bener pesan terus ditinggal pulang kali ya foodies? Atau kalau mau dapet cepet ya pesennya pas baru buka lapak. Saking laris manis, gak jarang loh yang beli itu datang ke warung cuma liatin Mas Kodir bikin martabak aja karena udah gak kebagian jatah. Cian. Lapak yang cuma jualan martabak manis ini nih foodies punya banyak varian. Tapi yang paling gercep ludesnya ada menu komplit yang isiannya meses, wijen, kacang, dan keju. Nah biar puas request ke Mas Kodir ya, dibikin setengah-setengah kayak pesanan Atik ini nih foodies. Setengah keju, setengah meses, kacang, dan wijen. Cheers, icip-icip time, yeay! Tuh, Budis, lihat deh nih. Tuh, yang lebih enak lagi harganya tuh. Wah, worth it banget deh pokoknya. Wah, ini memang salah satu kudapan yang paling pas dinikmatin sore-sore. Wah, buat jadi temen ngopi, temen teh tuh. Recommended banget. Kunci keberhasilan martabak manis selain topping itu terletak di adonannya. Yang bersarang, jiggle-jiggly gitu tuh foodies. Nah udah pasti yang nempel di hati. Nah martabak Mas Kodir ini sarangnya nggak usah dipertanyakan lagi lah ya. Penggunaan baking soda di dalam adonannya yang jadi rahasianya. Dimakan tuh lembut banget. It's so yummy foodies. Nggak heran ya guys, yang beli itu sampai bela-belain nunggu 2-3 jam loh foodies. Martabak manis Mas Kodir ini emang cucok meal. Teh, masih nunggu ya? Iya, masih jam 8-an. Jam 8? Wah, daripada bosen-bosen, dah kita ngambil bareng teh. Dah. Apa yang bikin jadi suka banget sama martabak Kodir? Enak, enak. banyak. Saya jauh loh dari Tajur. Oh iya, wah, Tajur. Ini tuh di daerah Bogor kota ya. Tajur itu jauh, itu mau deket-deket Ciawi, Budis. Mas Kodir nih pelanggan tetap nih. Waduh, dari Tajur loh. Biasanya tutup nyepet banget. Oh iya? Tutup. Wah, benar-benar. Gini deh ya, kalau udah cocok di lidah nih, jalanan jauh mah bahkan sampai hujan pun mah diterjang ya foodies. Tuh, banyak yang baru pada datang. Nggak berhenti ya? Terus datang ya? Berarti datang, pesan tinggal gitu? Iya, betul. Tuh gitu foodies triknya, biar kalau pengen cobain martabak laris manis ini nggak perlu nunggu lama-lama. Soalnya Mas Kodir ini juga nggak terima pesanan by WA, jadi harus datang di waktu yang tepat, oke? Ini tuh varian coklat kacang wijen. Nah, komplit. Tapi tadi mau mintanya setengah-setengah sama keju. Oh. Nah foodies, kacangnya ini punya potongan yang gede-gede loh. Jadi kayak crunchy-nya tuh dapet banget. Ditambah wijen yang sudah disangrai. Wah, pas dimakan mah meletus di mulut. Andelita. Martabak Mas Kodir ini bukan toppingannya aja loh yang nggak santuy. Harganya juga bikin happy. Ini mah minimalis banget secara harga, tapi rasanya bombastis ya, mantap. Buat kalian para warga Bogor yang penasaran sama martabak Mas Kodir, datang sini, ini ada di Pasar Anyar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Teh, sabar ya.